berdasarkan hasil dari penelitian kami dengan judul Sistem Informasi Penjualan Floris berbasis website pada Cua Anggira Floris. Perkenalkan, nama saya Rino Mirlando sebagai moderator. Saya Firmin Diza sebagai pemateri 1. Dan saya juga bertindak sebagai pemateri 2. Dan saya Rika Rahayu sebagai pemateri 3. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Oktin. Pada Saudari Oktin kami persilakan. Latar belakang teknologi informasi saat ini telah berkembang dengan pesatnya perkembangan informasi yang tidak terlepas dari perkembangan zaman. Hal ini dipicu oleh kecanggihan teknologi yang mampu memberikan sesuatu yang dapat mendukung dunia yang lebih maju karena digunakan untuk mengolah data, sehingga hasil pengolahan atau informasi yang didapatkan tepat guna. Dengan teknologi, pemerintah sekarang mendukung perkembangan industri yang dapat memperluas jangkauan perjualan yang membuat orang bekerja sama dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saat ini banyak orang yang tidak menggunakan teknologi sehingga memperlambat pertumbuhan perkembangan teknologi global, khususnya pada sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas, yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi penjualan secara online, diharapkan penyampaian informasi penjualan produk bisa mudah dilakukan dan jangkauan pasar semakin luas, sehingga meningkatkan daya beli secara online yang disebut dengan e-commerce. E-commerce atau disebut juga pedagang elektronik adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembeli, penjual, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer, dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan lain sebagainya. Penerapan e-commerce pada perkembangan teknologi yang terus maju meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penjualan online yang biayanya lebih murah dibandingkan dengan usaha bisnis lain yang tidak bergantungan pada e-commerce. Maka dengan dibuatkan aplikasi e-commerce atau toko Cua Anggira Floris, sehingga konsumen dapat melakukan pembelian barang tanpa harus berdatangan ke toko langsung dan menyingkat waktu melalui media e-commerce yang terhubung ke internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan komunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja, tanpa terbatas ruang dan waktu. Dengan internet, para pengguna dapat mengakses informasi apa saja. Salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh Internet of the Technology adalah menjadikan e-commerce sebagai pilihan bisnis yang efektif, efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Salah satu produk yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut adalah buket bunga. Buket bunga adalah kumpulan beberapa bunga atau snack atau uang yang dirangkai sedemikian rupa dalam bentuk yang kreatif, inovatif, dan pastinya cantik. Selain digunakan dalam upacara pernikahan, buket juga sangat populer sebagai hadiah ulang tahun, kondangan, seminar proposal, wisuda, simbol kasih sayang, dan banyak lagi. Buket biasanya diberikan sebagai hadiah kepada pasangan atau orang-orang tersayang dalam bentuk buket tangan yang cantik dan unik yang dirangkai dan disusun sedemikian rupa dalam bentuk yang cantik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Cua Anggira Floris yang merupakan salah satu toko yang menjual buket yang berlokasi di Jalan Afrikan, Kota Pagar Alam, Cua Anggira Floris menjual buket dengan berbagai jenis seperti buket bunga, buket aksesoris, buket uang, buket snack, dan buket boneka. Sistem pemasaran yang ada pada Cua Anggira Floris saat ini masih kurang efisien dalam mengenai pemasaran, di mana pembeli harus datang ke toko langsung atau harus menghubungi admin via WhatsApp atau Instagram untuk melakukan pemasaran buket.
Proses pemasaran dengan cara ini terbilang cukup lama dan memberatkan admin, karena admin harus menjelaskan produk buket yang tersedia, menanyakan jenis serta warna yang diinginkan oleh pembeli, mencatat data pemesanan secara manual melalui dari nama pembeli, jenis buket yang dipesan sampai waktu pengambilannya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah rancangan bangun website pemasaran buket sebagai program web yang ditujukan untuk mempermudah, meningkatkan dan memberikan informasi yang cepat dan akurat ke konsumen pada toko Chua Anggira Florist. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Referensi jurnal dari penelitian yang kami ambil dapat dilihat di layar di samping saya. Dari ketiga penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti akan melakukan proses rancang bangun website pemesanan buket sebagai program web untuk mempermudah, meningkatkan, dan memberikan informasi yang cepat dan akurat ke konsumen. Sehingga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pihak yang terkait dalam melakukan pengambilan keputusan lebih objektif dalam meningkatkan kualitas produk yang lebih diminati konsumen. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Penjualan pada Chua Anggira Florist berbasis website. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Penjualan Florist berbasis website pada Chua Anggira Florist. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem informasi penjualan florist berbasis website pada Chua Anggira Florist. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Data yang diteliti berupa data buket Chua Anggira Florist, sehingga pembuatan website pemesanan sebagai media penjualan yang berisi seputar informasi produk dan pemesanan produk secara online, serta konsumen dapat memesan produk melalui website. 2. Memberikan informasi pemesanan meliputi informasi buket dengan jenis buket bunga, buket aksesoris, buket uang, dan buket snack, dan buket boneka. 3. Aplikasi yang digunakan dalam mengelola database adalah aplikasi Excel. 4. Metode yang digunakan adalah metode waterfall. 5. Aplikasi pemrograman yang menggunakan Python yaitu Visual Studio. 6. Aplikasi perancangan menggunakan Excel. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem pemesanan buket berbasis website pada Chua Anggira Florist. Selain itu, tujuan pembuatan sistem informasi ini adalah untuk membantu pembeli dalam melakukan pemesanan buket dan sekaligus membantu pemilik Chua Anggira Florist dalam mengelola data pemesanan. Manfaat. Terdapat 3 manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi peneliti, diharapkan dari sebuah penelitian ini, penulis bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya pada bidang sistem informasi, pemrograman, dan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga dapat menerapkan ilmu yang didapat selama di Institut Teknologi Pagar Alam. Yang kedua, bagi tempat penelitian, yaitu Chua Anggira Florist, untuk mempermudah toko Chua Anggira Florist dalam mengelola data produk serta sebagai bahan promosi bagi Chua Anggira Florist, dan mempermudah konsumen memesan barang yang ada di Chua Anggira Florist. Yang ketiga, bagi peneliti lain, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan atau panduan bagi para peneliti untuk melaksanakan penelitian yang serupa atau melakukan pengembangan sekaligus menjadi referensi di dalam penelitian. Baiklah, materi ketiga akan dilanjutkan oleh Saudari Rika Rahayu yang akan membahas tentang hasil rancangan dari kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan yang kami buat pada Chua Anggira Florist. Di sini adalah tampilan ketika belum login ya. Penggunanya belum login, jadi tampilannya seperti ini. Ada terdiri dari beranda, produk, kategori, tentang kami, dan sebuah keranjang. Nah, di sini dimana ketika pengguna belum login, dia akan melakukan pencekoutan produk, maka Anda harus login terlebih dahulu untuk melakukan checkout. Silakan klik di sini untuk login. Baiklah, langsung kita login saja ya. Nah, di sini ketika belum ada
pengguna, belum ada nama akun, maka kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu, dimana terdiri dari full name, nomor telepon, username, dan lain-lain. Kita klik registrasi. Nah, create account successful. Nah, jadi kita memasukkan username dan password yang sudah kita buat. Kita langsung login. Nah, di sini ketika sudah login, maka ada tampilan nama akun. Di sini namanya Cika ya. Kita perumpamakan. Nah, di sini tampilannya masih sama, hanya berbeda pada akunnya ya. Misal kita mau ke bunga. Bunga ini masuk ke dalam produk dengan kategori bunga. Di sini ada putih pink, pink muda. Di sini terdiri dari kategori produk. Nah, di kategori produk ini ada bunga, boneka, snack, aksesoris, bunga, uang, dan skincare ya. Ada 6 kategori. Setelah itu, misal kita ingin melakukan pembelian. Di sini kita klik keranjang, kita masukkan. Nah, di sini tampilannya berbeda pada saat sudah login ya. Di sini kita harus melakukan pengisian data, yaitu alamat pengiriman. Misalkan kita sudah ada akun tadi, kita pasti sudah ada alamat lama ya, ataupun harus memasukkan alamat baru pun bisa. Kita pilih provinsi, kota, dan sebagainya. Nah, di sini ada total dari jumlah yang kita check out ya. Misal kita free to check out, kita langsung ke check out. Nah, di sini ada langsung total pesanan 1, dalam proses 0, pengiriman 0, dan total barang dibeli ada 3. Nah, di sini di Cika ini ada terdiri dari konfirmasi, testimoni, dan keluar. Misal kita klik konfirmasi ya. Nah, maka pemesanan kita ini harus silahkan lakukan pembayaran ke rekening berikut. Pastikan Anda mentransfer sesuai jumlah harga pesanan Anda ya. Misal ini BRI Chua Anggira Floris. Dan di sini nanti harus dikirimkan bukti pembayarannya atau screenshot atau foto dari transaksi melalui apa ya pembayarannya. Bisa kita konfirmasi ya. Tuh. Setelah itu kita ke testimoni, maaf ya. Nah, di testimoni ini kita masukkan nama, memasukkan nomor handphone, pekerjaan. Terus testimoninya kita masukkan produk apa yang sudah kita lakukan pemesanan ya. Lanjut ke keluar. Di keluar ini misal kita mau login ke admin langsung ya, kita masukkan password dan username-nya. Nah, ini adalah tampilan dari admin ya. Kalau kita klik misalnya dashboard, dia tetap ke tampilan awal. Misal dia ke view site, dia masuk ke beranda pengguna ya yang belum login. Nih, kita langsung ke produk. Kita klik produk. Nih, di produk ini ada terdiri dari all produk, add produk, kategori produk, dan image produk. Misal kita ingin melakukan pengeditan produk. Nah, di pengeditan produk ini kita bisa memasukkan nama, satuan, harga jumlah, dan lain-lain. Kita bisa langsung save. Nah, nanti di sini pengeditannya langsung keluar ya. Misal kita ingin menambahkan produk. Tadi mengedit dan di sini kita menambahkan ya. Kita bisa melalui menambahkan juga. Setelah itu kita langsung ke add produk. Tuh, bisa ditambahkan ya. Ke kategori produk, kita juga bisa menambahkan kategori produk apalagi yang terbaru ya. Ini kan udah ada uang, snack, boneka, bunga, aksesoris, dan lainnya. Kita juga bisa menambahkan. Kita klik new. Nah, ada nama kategori, keterangan, dan lain-lain. Kita add aja. Kita langsung ke image produk. Nah, image produk ini tampilan yang ada di dalam beranda. Nanti dia tampil ya pada saat kita pengeditan di beranda pengguna. Nih, kalau kita bisa itu ya. Setelah itu, nih, jika ingin menghapus, Anda yakin akan menghapus data ini? Misal yes, nah nanti salah satu dari data yang sudah kita hapus akan terhapus. Ini hanya sebuah refresh ya. Setelah itu udah transaction, langsung kita ke transaction. Nah, di transaction ini ada nomor resi, waktu, kode, pemesanan, apakah di status pembayarannya sudah lunas ataukah apakah belum lunas, dan statusnya sudah pengiriman atau masih pending ya. Kita juga bisa mengeditnya. Bisa pembayaran penerimanya, bisa pembayaran terima, pengiriman, proses, atau selesai ya. Setelah itu kita bisa juga melihat detail transaksi ya. Nih, lanjut.
kita bisa melihat nomor resinya ya. Misalnya nomor resi pengirimannya, apakah pembayaran diterima atau sedang pengiriman, proses atau sudah selesai ya. Lanjut kita ke payment. Nah, di payment ini kita juga bisa melakukan nih status verified atau pending. Misal kita mau mengeditnya, status pembayarannya. Tuh, kita verified ya. Setelah itu juga kita bisa melihatnya detail transaksinya. Tuh, udah lunas, status pemesanan, pengiriman ya. Lanjut kita ke plugin. Di plugin ini ada slide, ada testimonial service. Kita coba sliders ya. Ini sliders ini memasukkan tampilan judul, subjudul di dalam pengeditan ya. Kita bisa mengeditnya untuk ketampilan pengguna. Terus testimonial ini misalnya pembeli tadi melakukan testimoni produk yang sudah dipesan ya. Misal kita ingin mempublishnya, kita juga bisa mengeditnya apakah dipublish atau tidak ya. Lanjut ke service. Nah, di service ini ada kode pengiriman ya. Misalnya kita JNE, melalui JNE, layanan oke, keterangan ongkos kirim ekonomis. Kita juga bisa mengeditnya, memasukkan kode, layanan, nama, keterangan. Lanjut ke postal free. Ini asal Kota Pagar Alam ya, tujuan Kota Pagar Alam, kurirnya JNE, layanan oke, dan biayanya 10.000 ya. Estimasi 4-5 hari. Dan juga kita bisa mengeditnya. Nih, tampilannya misalnya kita bisa mengisi provinsi asal, kabupaten, kota asal, kurir ya. Udah. Kita ke bank account nih. Bank account ini harus silakan melakukan pembayaran ke rekening berikut, pastikan Anda mentransfer ya, di sini tempatnya. Setelah itu kita ke user. Nah, di user ini kita juga bisa melakukan penambahan user ya. Tuh, kita bisa menambahkan nama, telepon, penambah pengguna baru bisa lewat sini melalui admin. Terus juga bisa mengeditnya. Kita bisa mengubah password ya. Ini kita klik. Tuh, change password ya. Bisa kita lupa, bisa menghubungi admin. Setelah itu, misal kita ingin ini kita blok ya. Anda yakin ini memblokir akun ini? Misal yes ya, nanti kita langsung terblok. Ini mengunblock ya. Nanti dia kembali lagi ke tampilannya. Ini refresh. Setelah itu ke setting. Nah, di setting ini ada kita bisa menambahkan ya. Misal time zone, file yang harus digunakan nanti ya, maksimal ukuran file, kota asal pengiriman misalnya. Setelah itu social account ya. Nih, social account misalnya sama Facebook, Instagram, Telegram, kita bisa mengedit di tampilan ya. Di tampilan dari pengguna. Company profile nih. Di sini ada company profile dan ada nama instansi. Ini ya. Di sini semua keterangannya bisa kita edit melalui di sini. Lanjut, kita klik maintenance ya. Di maintenance ini, di sini ada backup database, dimana pada saat kita membackup database, maka semua database yang ada itu langsung terhapus ya. Hanya itu aja. Setelah itu more setting. Di more setting ini, nah di sini kita bisa mengubah warna dari tampilan admin saja ya. Tuh, ada warnanya banyak tuh ya. Misal kita akan klik warna blue. Nih. Jadi tampilan adminnya bisa berubah. Setelah itu misal kita ingin mengupdate profil ya. Nih, di sini juga bisa. Mulai admin, change password ya. Tuh, kita bisa melakukan change password dan kita logout. Nah, misalkan dia logout, dia akan masuk ke tampilan awal lagi ya, yang belum melakukan login, akun login ya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari penelitian kami adalah kami dapat membuat rancangan website penjualan floris berbasis website pada Chua Anggira Floris. Diharapkan setelah adanya penelitian ini bisa
Website itu dapat diimplementasikan pada Chua Angira Floris dan membantu Chua Angira Floris dalam mengelola pesanan sekaligus promosi bagi Chua Angira Floris tersebut. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.